di sesi 5 ya. Sebentar. Oh ya, udah jalan si recorder. Oke, selamat datang di Trace ID sesi 5. Nah, jadi hari ini kita kedatangan pembicara kelima ya, namanya Joshua Julian Damanik. Nah, jadi Joshua ini baru saja ya menyelesaikan S3-nya di KAIST, dan sebelumnya juga dia S2, S3 di KAIST juga ya, terkait dengan apa Jo topiknya? Mungkin Topiknya tentang tentang data-driven navigation policy. Oke, tentang data driven navigation policy. Nah, jadi dan juga baru lulus dan sekarang sedang lanjut postdoc di lab yang sama. Nah, mungkin untuk lebih detailnya dipersilakan buat Jojo untuk boleh share screen dan mulai sesinya. Oke, nanti dikasih tahu aja ya kalau mau ganti slide, ntar aku yang pencet-pencet. Oke. Sip, ya aku mulai ya sekarang ya. Ya, mulai aja. Oke, ya jadi perkenalkan, nama aku Joshua Julian Damanik. Aku sekarang baru lulus dari S3 dari Aerospace Engineering KAIST, dan sekarang lanjut sebagai postdoctoral researcher di lab yang sama. Jadi hari ini aku mau bawa presentasi dengan topik Data Driven Approaches for Autonomous Robot Navigation. Walaupun aku lulusnya dari Aerospace Engineering, tapi akhirnya ini banyak riset di bidang robotik, terutama di ground vehicle. Next. Nah, jadi background-nya kenapa aku mulai riset ini, karena akhir-akhir ini di Korea terutama ya, banyak sekali penggunaan autonomous robot, terutama di public spaces kayak kafe-kafe dan restoran, udah cukup menjamur di mana-mana sekarang. Dan sekarang juga support dari industri dari Korea sendiri itu cukup kuat ya, banyak perusahaan besar kayak Hyundai, LG, semua punya produk autonomous robotnya sendiri, dan akhir-akhir ini banyak sekali kayak startup yang bermunculan di Korea, dan banyak yang sekarang udah pindah ke Silicon Valley yang bergerak di bidang autonomous robot. Hal ini makanya yang membuat aku menjadi semakin tertarik untuk riset ini, karena walaupun emang kelihatannya cukup gampang ya navigation itu, tapi di satu sisi kalau kita lihat terutama implementasi di Indonesia itu masih banyak challenge dan banyak hal yang perlu kita perbaiki, terutama di bidang local navigation itu sendiri. Next. Nah, ini salah satu contoh yang cukup menarik. Jadi aku pernah ketemu sama satu orang dokter di rumah sakit namanya Halim Hospital. Dan dia itu adalah seorang dokter kanker, tapi juga sekaligus menjadi sebagai ketua departemen untuk implementasi robot di rumah sakit. Jadi Hanlim ini merupakan salah satu pionir rumah sakit di Korea yang menggunakan robot. Jadi kayak beberapa robot yang digunakan ada delivery robot, kayak untuk mendelivery obat dari satu departemen ke departemen lain gitu. Jadi nggak perlu orang untuk ngirim. Terus yang kedua ada guide robot, biasanya ditaruh di samping information desk buat nge-guide biasanya orang-orang tua yang kayak minta tolong. Oh, saya mau tanya dong kalau misalkan poli syaraf di mana ya. Nah, ini bisa guide robot ini yang bakal menggiring si orang-orang tua ini dari information desk sampai ke poli yang diinginkan kayak gitu. Terus yang ketiga juga ada pasien monitoring. Jadi walaupun misalkan tengah malam gitu ya, biasanya terutama Korea ini mereka kekurangan personil. Jadi supaya bisa memonitor banyak pasien sekaligus, jadi menggunakan robot. Jadi robotnya bisa masuk ke dalam ruangan pasien, bisa ngelihat kondisi si pasien. Dan kalau misalkan pasien butuh sesuatu, bisa langsung ngomong situ, dan dia langsung connect kayak dengan video ke dokter yang ada misalkan di rumahnya kayak gitu kalau misalkan butuh konsultasi dan lain-lain. Dan ini juga cukup menarik karena si dokter ini pun sebenarnya mereka masih mencoba untuk explore apalagi sebenarnya yang bisa diimplementasikan di rumah sakit ini. Nah, waktu itu aku coba kumpulin ide kayak, oke, gimana kalau misalkan kita coba buat suatu ide yang agak radikal. Gimana kalau kita bikin autonomous bed? Gimana kita bisa, apa namanya, bisa kalau
eh dari IGD gitu ya, ada pasien yang dibawa ke kamar, kan Pak bednya itu kosong ya, harus dibalik lagi ke IGD. Nah itu gimana kalau misalkan si bednya itu bisa otomatis gerak sendiri balik ke IGD. Jadi nggak perlu banyak personil di situ. Bisa menghemat orang, menghemat waktu, dan juga kebutuhan akan bednya juga bisa dikurangin gitu maksudnya. Next. Nah, permasalahan satu yang cukup besar di rumah sakit itu adalah si robotnya itu sendiri banyak stuck, terutama kalau harus naik turun elevator. Dan nggak jarang ini robot yang ada di rumah sakit itu ngehalangin si orang ini untuk keluar. Nah, ini kan sebuah permasalahan ya, terutama di rumah sakit, apalagi banyak kondisi-kondisi yang emergency ya. Di sinilah makanya aku pikir, oh, berarti masih ada banyak masalah di bidang navigasi itu sendiri. Kayak walaupun kita pikir navigasi itulah gampang kayak untuk pindah dari satu titik ke titik yang lain, tapi untuk kondisi tertentu di edge cases kayak di tempat yang padat atau banyak benda-benda yang bergerak, kadang tradisional algoritma itu nggak berfungsi dengan baik. Next. Nah, untuk itu, sebelum kita lihat lebih detailnya lagi, aku mau ceritain dulu apa sih arsitektur dari autonomous robot itu. Nah, di paling bawah itu sendiri kita punya environment, yang dimana kita bisa tahu bagaimana pergerakan si robot itu menggunakan dynamics, dan bagaimana si robot itu berinteraksi dengan environment. Nah, si robot itu biasanya mereka punya sensor, dan gimana cara mereka tahu di mana posisi mereka dan ada apa sih di surrounding mereka itu. Dan proses itu dinamakan dengan perception. Habis kita tahu kondisi si robot ini, state si robot ini lagi di kondisi apa, kita mulai planning. Biasanya robot kan punya objektif ya, kayak untuk sesimpel kayak pindah dari satu tempat ke titik yang lain. Dan itu perlu planning. Contohnya, kalau untuk navigasi, kita perlu namanya trajectory generation. Dari gimana caranya mengenerate trajectory dari satu titik ke titik yang lain tanpa tabrakan dengan collision, dengan obstacle maksudnya. Nah, di tapi kalau kita lihat lagi lebih detail, planning itu ada dua jenis. Yang pertama itu global planner dan yang kedua itu local planner. Si global ini dia gunanya untuk mengenerate plan secara garis besar ya. Kayak mungkin secara kasarnya kayak, oh, dari titik ini ke titik itu kamu harus belok kiri, belok kanan, terus lurus, naik elevator, terus keluar. Kayak gitu aja. Tapi kita belum tentu tahu bahwa trajektori yang di-generate itu bebas dari tumbukan gitu. Makanya kita perlu yang namanya local plan. Di sinilah biasanya kita lebih detail lagi ambil informasi dari environment kita. Gimana caranya si robot ini bisa ngikutin plan yang udah dibikin tanpa nabrak, kayak gitu istilahnya. Habis itu barulah kita kasih action ini ke motor. Jadi si robotnya bisa bergerak gitu. Terus lanjut. Nah, jadi fokus riset aku adalah di local planner. Jadi kalau misalkan global planner itu dan perception itu udah banyak sekali risetnya di luar sana. Kayak untuk perception terutama computer vision akhir-akhir ini cukup populer juga. Gimana caranya tahu lokasi si robot itu menggunakan kamera aja. Contohnya banyak implementasi di autonomous driving, terutama yang paling populer akhir-akhir ini adalah Tesla yang radikal hanya menggunakan kamera aja. Dan juga untuk yang global planner udah cukup banyak sekali algoritmanya. Tapi yang aku cukup tertarik di sini adalah gimana caranya kita memastikan bahwa robot yang kita udah punya plan-nya itu sendiri bisa kayak almost maybe 100% mengikuti plan yang udah ada tanpa fail kayak gitu. Jadi terutama untuk navigasi objektifnya adalah untuk men-following trajektori itu sendiri. Ya. Dan permasalahannya adalah banyak di industri ini akhir-akhir ini masih menggunakan tradisional local planner. Kalau untuk misalnya di mana ya, di warehouse atau misalkan di pabrik, di mana semuanya udah tertata dengan rapi, itu biasanya ya mungkin hanya dengan algoritma simple aja
bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau kita mau implementasikan robot, contohnya di rumah sakit yang cukup padat kayak gitu, perlu suatu approach yang mungkin cukup radikal. Dan akhir-akhir ini, next. Dan akhir-akhir ini banyak implementasi itu menggunakan data driven policy atau yang menggunakan istilahnya learning based policy. Nah, background-nya di sini adalah aku punya suatu eksperimen simulation ya, di mana kita bisa taruh kayak posisi obstacle kayak random aja, dan ini tuh kayak merepresentasikan, contoh misalkan ada kaki-kaki meja, kaki-kaki kursi, dan barang-barang yang sembarangan ditaruh kayak gitu. Objektifnya adalah ya sekedar untuk bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Setelah aku coba-coba dengan berbagai macam planner, mereka tuh maksimal hanya bisa bergerak di 1 meter per second kecepatannya. Kalau kita coba increase, naikkan kecepatannya, almost 100% mereka tuh pasti fail, gagal. Nah, salah satu metodenya adalah ya udah menggunakan ini data driven policy. Ada 2 alternatif. Yang pertama ada istilahnya nama imitation learning, di mana kita mencoba imitasi sesuai dengan namanya. Dan yang kedua adalah reinforcement learning. Ini cukup populer di kalangan computer science. Dan aku nggak mau cukup stop di situ. Aku mau di sini adalah gimana caranya kita bisa develop si data-driven policy ini. Yang pertama, harus cepat trainingnya, karena kita tahu mungkin beberapa orang yang udah expert di bidang reinforcement learning, mereka tuh punya masalah adalah training time-nya itu bisa berjam-jam atau bahkan bisa berhari-hari. Dan itu nggak scalable banget. Makanya aku punya satu constraint di mana trainingnya di sini harus cepat. Dan yang kedua adalah harus bisa di scale di berbagai macam hardware. Terutama juga kalau kita tahu ya, misalnya kalau kita pengen pakai algoritma yang menggunakan AI, kita perlu ya yang namanya GPU yang biasa kita pakai untuk game. Tapi kalau kita implementasikan di robot, apalagi terutama di robot-robot kecil, biasanya mereka nggak punya GPU. Dan itu menjadi constraint untuk learning based policy untuk diimplementasikan. Jadi harus bisa diimplementasikan menggunakan CPU only gitu. Next. Nah, mungkin sekedar review aja apa sih itu imitation learning dan apa itu reinforcement learning. Jadi dari imitation learning itu kita berusaha untuk ngikutin pergerakan dari expert, bisa itu manusia. Ini contohnya kayak di gambar ini, kayak si bapaknya itu lagi kontrol si robotnya menggunakan joystick gitu. Nah, itu yang dinamakan demonstration. Jadi si bapaknya kayak ngasih cara, oh untuk kamu misalkan ngambil barang ini, kamu harus gerak dari titik ini ke titik ini. Nah, jadi policy imitation learning ini adalah tugasnya untuk ngikutin gimana caranya si robot itu bisa bergerak sama persis seperti yang diperagakan oleh si bapak itu. Nah, dan kelebihannya adalah trainingnya ini cepat karena mirip kayak computer vision ya, dia pakai supervised learning. Jadi dalam mungkin 10-20 menit itu udah bisa beres trainingnya kalau kita udah punya database-nya. Tapi permasalahannya adalah demonstration-nya. Ini yang jadi permasalahan. Kadang beberapa algoritma ini butuh demonstration yang cukup banyak, bisa berkali-kali, bahkan puluhan kali. Dan menurut aku ini nggak scalable. Dan yang kedua adalah kalau demonstration-nya ini nggak ada variasi, misalkan hanya ulang-ulang aja, dan misalkan kita coba untuk task yang lain. Oke, misalkan dia dikasih pelajarin untuk ngambil bola gitu ya. Tapi begitu kita kasih silinder atau misalkan balok, belum tentu dia bisa gitu. Pasti kemungkinan besar mungkin gagal. Nah, dia itu nggak general istilahnya. Dan yang kedua adalah namanya reinforcement learning. Dan proses ini adalah kita biasanya jalanin di simulation, walaupun emang kadang-kadang ada juga ya, yang ekstrim itu kita jalanin reinforcement learning langsung di kehidupan nyata menggunakan hardware real, but usually kita menggunakan simulation. Nah,
Kelebihannya apa? Kita nggak perlu banyak utak-atik di situ, biar aja si robot berjalan sendiri, trial and error, mau itu dia nabrak, dan kita biarkan si robotnya bisa belajar sendiri kayak student gitu. Tapi masalahnya adalah extremely long training time. Next. Nah, jadi di sini aku selama PhD mendevelop dua approaches. Yang pertama itu namanya LIX, dan dia adalah imitation learning, di mana kita hanya perlu menggunakan single demonstration. Jadi perlu hanya sekali demonstration, dan navigation policy ini bisa dibilang cukup robust dan general. Dan yang kedua adalah aku coba approach RL dari sudut pandang yang berbeda. Aku membuat sendiri simulasinya, sehingga kita bisa reduce training time-nya dari puluhan jam, jadi hanya 30 detik aja. Nah, itu sungguh-sungguh sangat cepat sekali. Oke, langsung lanjut aja. Nah, jadi ini apa namanya? Istilahnya mainan aku. Namanya simulasi, nama programnya adalah Gazebo. Ini adalah simulasi untuk robot. Jadi robot yang digunakan namanya differential drive robot, dan kita taruh aja random obstacle di situ. Objektifnya satu, hanya untuk bergerak dari dalam kotak itu keluar. Itu aja tuh objektifnya. Next. Ya, jadi nama algoritmnya adalah LIX, Navigation Using Learning Imitation in Cluttered Spaces. Targetnya adalah di sini untuk robot yang menggunakan 2D LiDAR, dan kelebihannya adalah hanya membutuhkan single demonstration. Expertnya pun general, bisa human, bisa juga menggunakan algoritma yang mungkin lebih akurat atau lebih high performance. Contohnya mungkin MPC. Dan ya, karena ini adalah imitation learning, trainingnya hanya butuh 10 menit, cepat sekali. Dan inference-nya nggak perlu GPU, bisa hanya menggunakan CPU. Dan ini sudah dites menggunakan eksperimen juga. Next. Jadi arsitekturnya simple. Kita menggunakan hierarchical system, di mana ada global planner. Global planner-nya bisa apa aja, mau itu A-star, mau itu bukan, apa namanya, kayak RRT juga bisa di situ. Dan untuk local planner-nya, kita menggunakan transformer. Jadi mungkin yang expert bisa tahu namanya, ini adalah vision transformer. Mana itu originally itu dibuat untuk image, untuk gambar, tapi aku rubah untuk 2D LiDAR. Nah, jadi inputnya adalah observation dari si vehicle, dari si 2D LiDAR, dan arah arah pergerakan. Jadi kita bisa kontrol itu secara manual dari human control. Misalkan si robot kita pengen lurus, ya kita kasih directionnya 1,0 gitu. Dan outputnya langsung motor, si kecepatan dari motor kanan dan motor kiri. Next. Dan ini networknya, dia ada transformer encoder yang inputnya adalah 2D LiDAR, dan ada decoder di sini. Fungsinya untuk mencari korelasi dari 2D scan itu dengan arah yang kita pengen tuju. Dan aku udah coba ablation study di sini menggunakan network yang terkenal kayak MLP, RNN, dan LSTM. Dan performanya cukup jauh sekali. Aku bisa gapai success rate-nya 100%. Dan kelebihannya adalah jumlah parameter dari transformer ini adalah yang paling sedikit dibandingkan dengan MLP, RNN, dan LSTM. Sehingga kita bisa implement ini di CPU. Next. Dan kedua, kenapa aku bisa achieve hanya menggunakan single demonstration? Karena waktu demonstration itu dengan sengaja aku coba inject itu yang namanya Gaussian noise. Jadi kalau misalkan kita gerakin robot pakai joystick, mungkin kan kita bisa stable ya. Tapi waktu demonstration ini aku sengaja inject dengan Gaussian noise, sehingga agak nggak stabil,
Tapi di mana di situ kelebihannya adalah si demonstration-nya bisa cover berbagai macam state. Jadi polisinya akan lebih general kayak gitu. Dan next. Dan untuk training pipeline-nya, yang pertama kita ganti si transformer network-nya itu menggunakan expert, bisa itu human, bisa itu NPC atau algoritma lain. Dan sebelum output-nya itu kita kasih ke robot atau ke simulation, itu kita inject dengan Gaussian noise dengan normal distribution. Dan habis itu bisa pencet next sekali. Nah, dan input dan output dari expert itu bakal kita simpan ke dalam database. Nah, apa sih yang kita record? Yaitu yang tadi observation inputnya dari 2D LiDAR dan joystick input. Dan yang kita simpan itu juga adalah expert outputnya, si velocity untuk ke motor dan lain-lain. Habis itu kita train si transformer menggunakan supervised learning yang cukup simple, dan loss functionnya kita pakai MSE. Next. Dan ini adalah hasil simulasinya. Aku udah bandingin dengan 6 algoritma. Jadi si Lix ini dia di-train menggunakan baseline algoritma yang namanya FSMT. Ya dia urutan kedua. Jadi Lix ini urutan yang pertama untuk success rate-nya dia cukup tinggi, bahkan bisa melebihi baseline-nya. Kenapa? Karena kita ambil dari demonstration-nya si FSMT ini, kita ambil success case-nya. Jadi kita bisa tahu apa sih kayak rahasianya kenapa si FSMT ini bisa sukses, dan kita coba buang semua kesalahan yang dilakukan oleh FSMT. Makanya dia bisa lebih tinggi daripada si baseline-nya, dan terutama untuk kecepatan tinggi, dia cukup stabil di hampir 85% success rate. Dan untuk yang di graf sebelah kanan ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk traverse dari satu poin ke poin. Jadi yang Lix ini dia yang paling cepat dibandingkan yang lain. Next. Dan kita maju ke ada suatu namanya kompetisi, namanya Barn Challenge. Itu ada di ICRA. Jadi sama objektifnya juga untuk navigasi dari satu titik lain. Dan tahun 2024 kita coba maju. Kita bareng 3 orang, 1 orang Korea dan 1 lagi orang Ethiopia. Dan kita sukses menang juara pertama. Dan untuk track 1 dan ada 3 track di situ. Kita track 1 dan track 2 kita 100% sukses. Tapi track 3-nya kita 100% gagal karena emang cukup susah di situ. Terus ya achievement-nya adalah kita yang paling cepat di situ. Oke, terus lanjut. Terus lanjut kita ke approach yang kedua untuk reinforcement learning. Jadi aku develop namanya Jalan Sim. Terinspirasi dari bahasa Indonesia, bener, jalan. Ya, kelebihannya adalah di sini kita bisa simulasi si robot itu dengan paralel dengan kalau dalam bahasa Inggris kita bilangnya massively parallel. Jadi kita bisa simulasi satu vehicle tapi jumlahnya banyak dalam sekaligus. Makanya kita bisa develop high performance simulation di sini. Dan tesnya aku nggak pakai GPU yang high end kayak A100 atau H200, tapi aku coba menggunakan consumer grade GPU di sini. Aku coba yang RTX 4090. Dan kalau dibandingin dengan maybe kalau kalian tahu mungkin Isaac Jim dan Brax, semacam kayak Mujoko tapi versi GPU-nya, dia bisa 200% lebih cepat. Kuncinya di mana? Sebenarnya agak cheating juga di sini adalah aku coba strip down semua physics simulation ya. Jadi low fidelity. Kalau misalkan Isaac Sim dia menggunakan apa ya namanya contact physics, gimana ya? Jadi dia simulasi gimana satu benda bisa berinteraksi dengan benda yang lainnya. Tapi di sini aku enggak. Aku coba pakai dynamics aja kayak differential drive
Atau kalau untuk mobil kita pakai Ackermann Vehicle Dynamics. Dan approach-nya mirip, kita coba pakai GPU parallelization. Di sini aku coba develop pakai C++ dan CUDA. Dan ini simulasi di istilahnya kita konekkan dengan Python. Jadi si RL-nya sendiri itu bukan di simulasi tapi di Python side-nya. Jadi bisa lebih apa ya namanya? Bisa lebih gampang gitu kalau misalkan untuk developer untuk ngedevelop pengen bikin skenario sendiri gitu. Nah, skenario yang aku bikin di sini mirip kayak eksperimen sebelumnya, sama persis. Tapi ini simulasi bisa fleksibel, bisa dibikin untuk skenario apapun, asalkan dia menggunakan 2D dan 2D LiDAR. Next. Ya, ini jadi fitur-fiturnya semua ada di wrap di C++. Dan selain ini, semuanya diimplementasikan di Python. Next. Dan ini aku coba untuk benchmark di GPU yang lain. Aku coba di A100 dan H200. Kecepatannya jauh lebih besar lagi kalau kita punya GPU data center. Artinya apa ya? Ini apa simulasinya bisa scalable kalau kita punya GPU yang jauh lebih baik lagi di masa depan, kita bisa achieve performance yang lebih tinggi lagi di masa depan. Dan kalau kita misalkan pakai GPU yang low end kayak RTX 3070 masih cukup acceptable lah performance-nya. Dan yang bawah ini Brex itu ya high fidelity fisik ya walaupun mungkin nggak apple to apple ya perbandingannya karena yang satu high fidelity dan aku ini adalah low fidelity. Tapi kecepatannya terbatas hanya di 1,8 million frame per second. Jadi bayangkan beratus-ratus kali lipat kita bisa percepat reinforcement learning. Dan next. Dan ya ini salah satu kunci juga kesuksesannya. Selama ini mungkin library reinforcement learning yang kita tahu kayak stable baseline, terus RLLib, itu semua diimplementasikan di CPU. Dan ini jadi bottleneck kalau kita punya massively parallel simulation, sama kita mau training neural network, karena dua-duanya ada di GPU, tapi library-nya itu sendiri ada di CPU. Jadi ada bottleneck. Di sini makanya aku juga develop sendiri si RL library-nya, supaya semuanya implement di GPU, nggak ada bottleneck di situ. Next. Dan ini setup-nya, datasetnya dari namanya barn dataset, sama seperti eksperimen sebelumnya. Dan state-nya menggunakan simple differential drive aja, pakai 3 state. Observation-nya sama, LiDAR, dan direction, action, dan output-nya adalah velocity. Untuk network-nya, aku menggunakan feature extractor di sini pakai 2 layer CNN dan MaxPo. Dan di aktornya di output aku tambahin GMM untuk apa ya bisa consider berbagai macam cases lah istilahnya. Next. Dan ini aku coba menggunakan eksperimen RL ya. Oh, aku salah masukin gambarnya. Tapi intinya adalah di sini hanya butuh waktu 30 detik untuk bisa train si policy-nya sampai dia bisa sukses untuk navigasi. Next, mungkin kita bisa lihat gambarnya. Nah, ini step by step simulation-nya. Pas aku train RL-nya itu waktu 6 second, aku coba save si modelnya. Terus juga pas ini harusnya 12 second. Maaf, aku coba save juga. Dan yang terakhir pas 15 second aku save. Dan aku coba tes validasi menggunakan simulasi yang udah dibuat. Ini pas lagi 6 second, dia masih belum bisa gerak ya, kayak masih nggak stabil, belum tahu dia bagaimana caranya gerak dari satu poin ke poin yang lain. Tapi begitu udah 12 second, dia udah mulai kelihatan dia bisa sukses navigate ke poin tujuannya. Tapi walaupun mungkin nggak gitu stabil ya. Tapi begitu pas 15 second, ini kita udah mulai kelihatan ini dia udah makin stabil. Dan ya, kita hanya butuh waktu di bawah 1 menit aja untuk bisa develop si navigation policy ini. Next.
Dan ini aku coba implementasikan policy yang udah di training ke robot. Kita pakai robot yang kecil ini, differential drive. Jadi aku pasang 3 obstacle dan coba navigasi dari ujung kiri bawah ke kanan bawah. Ya, jadi untuk networknya ini zero shot, nggak dituning apa-apa, tapi di sini aku tambahin ada global planner di atas. Jadi untuk ngasih istilahnya tujuan lah, apa namanya, track gitu. Oke. Ya, jadi dari 3 ini udah berhasil. Aku juga udah eksperimen lagi, tambah 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 satu apa namanya, satu obstacle lagi dan juga berhasil. Jadi ada total 6 eksperimen, semuanya berhasil. Tapi aku nggak tunjukin di sini. Next. Dan ya ini mungkin yang paling menarik ya. Apa sih yang sebenarnya kita bisa ambil, yang mungkin kita bisa bawa ke Indonesia. Aku juga berharap ini mungkin ke depannya bisa dibawa ke Indonesia. Nah, yang pertama adalah karena emang policy yang aku bikin algoritma yang aku bikin ini adalah sebisa mungkin semurah mungkin dan se-lightweight mungkin supaya bisa diimplementasikan di Indonesia. Karena kekurangan Indonesia adalah kita nggak punya dana yang terlalu besar. Jadi biasanya kalau kita punya komputer mungkin sekelas Raspberry ya yang kita bisa implementasi untuk eh, apa namanya kayak riset dan lain-lain. Nah, jadi dengan menggunakan algoritma ini kita bisa bootstrap lah istilahnya. Navigation policy menggunakan ya pakai demonstration juga nggak perlu banyak, hanya sekali aja. Jadi ya mungkin bisa untuk accelerate kalau kita butuh untuk riset, terutama di bidang navigasi di Indonesia. Karena apa? Akhir ini juga cukup banyak sih proyek. Ada akhir ini dari dosen ITB, ada proyek di Autonomous Container Port, dan juga yang lagi viral tram di IKN, autonomous tram. Dan ya mungkin ke depannya bakal banyak lagi riset-riset di bidang autonomous vehicle. Dan ya ini mungkin bisa jadi alternatif juga ya, terutama untuk implementasinya karena bisa low cost jadinya. Terus next. Dan ini yang cukup menarik. Kenapa autonomous car itu susah banget diimplementasikan di Indonesia? Karena kondisinya itu ribet, belibet sekali. Banyak pedagang di pinggir jalan, banyak sepeda motor. Dan kalau kita pakai algoritma yang biasa itu hampir impossible istilahnya. Makanya mungkin ke depannya kita bakal butuh lagi lebih banyak data driven approach supaya si autonomous car ini bisa diimplementasikan di Indonesia dan juga bisa jauh lebih safe. Karena kita bisa juga ambil hybrid approach ya, di mana mungkin kita bisa bisa punya expert itu dari human driver. Gimana sih caranya si human driver ini apa namanya mengemudikan mobil di tengah kerumunan motor ini? Kita bisa tahu apa sih sebenarnya rahasianya, walaupun itu nggak secara eksplisit karena itu adalah AI. Dan habis itu kita coba bisa improve si policy-nya menggunakan reinforcement learning ke depannya. Ya, jadi mungkin ya ini yang bisa aku bawa untuk hari ini. Mari kita, kalau misalkan ada diskusi, mari kita buka sessionnya. Oke, thank you Jo, ini menarik banget sharingnya dan kerasa banget ya ini highly technical banget. Maksudnya ini sangat sangat technical banget, tapi sangat seru. Dan kalau komenku sih yang muncul di pertama satu ini kayaknya bisa dijual ke Indonesia. Maksudnya ini tawarin ke kampus-kampus, karena kan kayaknya kampus-kampus lagi pada ngetren ya. Maksudnya mereka beliin GPU macem-macem dan ya ibaratnya kan bisa dibikin jadi murah gitu ya, ngapain beli GPU mahal-mahal gitu. Kalau misalnya aku jadi kamu mungkin saya coba tuh ketemu orang Kementerian Pendidikan buat pendanaan gitu kayak ini. Tapi ya mungkin bisa dari sini kali ya, mungkin dari acara ini jadi orang aware gitu ya. Maksudnya yang kamu bikin nih kayaknya sangat menarik banget sih. Buat aku menarik banget ya, kayak bisa mempercepat proses yang tadi puluhan jam ya jadi detik gitu, kayak wow. Oke. Iya. Nah aku ada pertanyaan nih Jo.
Nah, ini sebenarnya ada banyak sih poin-poin yang mau aku tanya, cuman coba aku pilih ya, mungkin supaya bukan yang terlalu technical. Nah, jadi bentar. Nah, pertanyaan pertama itu challenge apa sih sebenarnya yang kayaknya tuh masih eksis gitu, yang ada di dunia apa tadi kan kamu fokusnya itu kan di bagian navigation ya. Gimana caranya si kendaraan ini misalnya berpindah dari satu posisi ke posisi lain dengan kayaknya fokus kamu kan bikin untuk proses belajarnya cepat. Nah, tapi sebenarnya kalau di dalam dunia apa ya, mungkin dunia riset terkait dengan si autonomousnya ini sendiri, challenge-nya itu apa sih yang masih eksis gitu sampai sekarang yang kayaknya masih belum selesai atau masih dikerjain lah sama orang-orang. Mungkin itu pertanyaan pertamaku dulu, Jo. Jadi jadi satu ada limitation dari risetku ini. Yang pertama adalah oversimplification. Jadi karena ini hanya kelas riset di lab ya, aku simplify problemnya jadi semuanya 2D, dua dimensi. Jadi termasuk juga untuk obstacle-nya itu hanyalah mungkin sekedar lingkaran atau mungkin objek-objek ya dalam 2D. Tapi dalam kenyataannya itu adalah 3D. Ya banyak yang akhirnya ini riset menggunakan kayak apa namanya si Isaac Jim itu kan dia 3D ya, dan terutama juga kayak misalkan untuk navigasi di off-road kayak gitu 2D itu biasanya nggak cukup. Kayak gimana sih caranya kamu bisa naik gunung, atau ada beberapa riset juga yang aku lihat kayak bisa mendevelop kayak autonomous car, tapi dia bisa naik bebatuan, kayak naik gunung, dan dia bisa juga kayak loncat kayak gitu. Dan cukup menarik sih riset-riset kayak gitu. Dan ya yang kedua adalah karena ini AI, ini tuh masih istilahnya ini ya uji coba. Kita nggak tahu sebenarnya apakah kapan sih ya ini bisa fail. Karena model yang kita bikin ini tersembunyi di dalam neural network ya, kita nggak bisa paham apa sih sebenarnya yang policy ini train. Kalau kita implementasikan AI begitu aja di dunia nyata, itu nggak wise biasanya. Karena kemungkinan besar dia bakal fail. Ya mungkin ya kita udah banyak tahu berita kayak Tesla banyak nabrak sana sini. Itu karena ya kita nggak tahu sebenarnya si AI ini gimana sih. Harus perlu walaupun kita coba untuk riset di bidang data driven, perlu ada approach hybrid di sini. Kita perlu juga implementasi kayak ada kombinasi kayak semacam MPC atau dan lain-lain lah untuk ya memastikan bahwa output dari neural networknya ini aman gitu. Kalau misalkan nggak aman, kita bisa cegah itu kayak menggunakan automatic brake atau dan lain-lain lah kayak gitu. Oke. Ferdi, mungkin ada pertanyaan, Ferdi? Terima kasih Masih Joshua, ke-mute? menarik tuh. Oh, udah enggak. Ya, terima kasih Joshua. Ini menarik banget sih. Kalau dari saya sih sebenarnya lebih banyak pertanyaan teknikal, tapi mungkin nantilah off cam aja. Banyak banget sebenarnya malah, karena dulu waktu master pernah bikin yang pakai Robust MPC juga pakai Formula E. Jadi kita bikin itu dulu, terus habis itu sekarang juga kerjanya di high precision light lithography, dan kita juga benar-benar mau pakai feed forward neural network yang kayak gini-gini nih. Nah, jadi buat bikin IC lah gitu. Nah, terus dengar simplification ini juga menarik juga, trainingnya jadi cepat dan lain-lain. Sudah listnya banyak ini, cuman kayaknya mungkin nanti aja deh nanyanya. Oke, siap. Nanti kita connect LinkedIn aja ya kalau misalkan ini ya. Jadi bagus juga sebenarnya. Cuman ada satu nih sebenarnya. Kalau misalkan secara general ya, kalau tadi udah sempat dibahas kayak misalkan yang pakai 2D gitu,
sama kalau menurutnya Joshua nih, misalkan kalau misalkan modelnya Joshua ini diimplementasikan untuk sesuatu benda yang bergerak, objeknya bergerak ke arah mobilnya gitu. Itu misalkan secara simpel kalau bed rumah sakit tadi, terus di depannya tiba-tiba ada orang gitu. Nah itu gimana? Kan tadi kan trainingnya kan kalau saya lihat ini ya kayak misalkan statis gitu kan ininya, objeknya gitu. Benar. Nah ini kalau misalkan objeknya moving gitu, gimana? Iya, jadi ini juga lagi masuk ke roadmap-nya si Jalan SIM, jadi nggak terbatas dari si risetnya aja. Ke depan aku juga coba masukin si apa namanya dynamic obstacle. Jadi kita punya database namanya Dynabarn juga. Jadi sekelas hanya kayak lingkaran-lingkaran aja gitu bergerak dengan random. Kita istilahnya kayak semacam kayak pedestrian lah gitu ya. Ya. Kita umpamakan. Ini udah aku coba implementasiin ke simulasi versi pertama aku sebelum aku paralel ke GPU. It works. Dan terakhir ini aku udah coba juga ikutin kompetisi yang sama si Ban Challenge di tahun ini. Itu bulan lalu waktu itu aku coba ke Atlanta. Tapi masih sekedar simulasinya aja. Nah, hasilnya adalah walaupun performance dari si reinforcement learning-nya ini agak lebih jelek untuk static environment, tapi untuk dynamic environment-nya kita achieve rank pertama. I mean kayak bahwa dengan simulasi yang sama, walaupun itu masih prototype yang versi awal banget yang aku bikin, tapi itu works. Kedepannya ya mungkin kalau aku bisa implementasikan juga ini di GPU, kedepannya bakal sangat berguna sekali ya, terutama untuk daerah-daerah yang highly pedestrian, kayak ya misalkan rumah sakit kayak gitu. Kita bisa simulasiin si orang-orang yang bergerak atau benda-benda yang bergerak secara random kayak gitu. Terus kedua juga aku cukup tertarik, ada satu simulasi yang namanya PetSim, lebih ke C++ sih. Jadi di situ sebenarnya simple idenya. Jadi kayak dia cuman bikin kayak kayak potensial map gitu. Dan dia coba simulasiin pergerakan manusia yang berusaha untuk menjauh ke potensial yang tinggi. Dan itu katanya sih yang cukup cukup mirip dengan pergerakan manusia yang sebenarnya. Dan itu PetSim udah banyak sih yang diimplementasikan di berbagai simulasi. Kedepannya mungkin juga coba sih dimasukin ke simulasi aku juga. Supaya lebih cukup menarik ya kalau misalkan kita punya kasus-kasus tertentu kayak gitu. Ya. Terus Oh, satu lagi. Ini jadi yang dulu saya fail itu gara-gara simplifikasi itu jadi simplifikasi dynamics. Contohnya kan tadi kan kalau Joshua pakai Ackermann gitu-gitu dan lain-lain. Itu ada model uncertainty atau robustness dari sistemnya itu yang bikin tiba-tiba keslip aja gitu. Contohnya kalau pas belok tiba-tiba slip karena ada uncertain di sistem sehingga fail gitu walaupun kita udah pakai mungkin nggak se-advance kamu ya kalau misalkan yang kayak karena kan pakai dual stage ya kayak misalkan global dulu baru yang lokal gitu dual stage jadi harusnya lebih akurat. Nah tapi itu gimana pandangannya Joshua untuk algoritmanya Joshua ini bisa implementable gitu di industri. Karena benar. mungkin karena kita pakai simplifikasi yang banyak sehingga seberapa banyak sih hybrid yang kita perlukan untuk ini bisa terimplementasi di industri gitu. Benar-benar.
Ya, jadi emang ya limitasinya lah emang oversimplification ya. Semuanya termasuk sleep juga aku Iya, coba hapus semuanya di sini pakai simple dynamics saja. Ya, kekurangannya emang aku udah coba eksperimen untuk kecepatan tinggi nggak bisa. Dia ya dalam realnya ada sleep. Aku udah ya coba pakai estimation itu biasanya. benar-benar banyak banyak yang pakai apa namanya istilahnya residual dynamics dan lain-lain. Ya, Tapi aku di sini value yang aku bawa bukan untuk langsung deploy di industri, tapi lebih mungkin untuk akselerasi training ya. Jadi kayak dengan dengan detik aja kita coba bisa bikin si policy dengan apa istilahnya ya namanya performance tertentu gitu, nggak sampai yang optimal. Setelah itu baru kita coba training lagi mungkin di high fidelity simulation, contohnya kayak Isaac Sim supaya kita bisa simulasi kayak sleep dan drift dan lain-lain kayak gitu. Kelebihannya apa? Kalau kita train dari scratch ya itu sih emang butuh waktu yang cukup lama, bisa hours bahkan sampai days. Tapi kalau kita udah punya policy yang oke lah, performance-nya misalkan 50 atau 60% dari optimal, dan kita untuk fine tuning itu sampai misalkan 80 atau 90% itu waktunya bakal jauh lebih cepat. Yang paling lama adalah pas kita bootstrap dari awal ini. Begitu sih mungkin approach-nya. menarik. Bener, bener, bener. Ya, daripada kita cari semua pakai yang lama dari awal, mending yang kayak rough estimation dulu, rough dulu, pakai metode yang kamu bikin, nanti baru yang detailnya baru pakai yang reinforcement learning gitu ya. Benar, iya. Ya, make sense, make sense. Ya gitu aja, nanti kita connect lagi ya. Siap. Oke, Jo. Ada lanjutan pertanyaan nih dari aku nih. Tadi kan itu kamu ngedesain policy ya. Kalau sejauh ini policy yang didesain di reinforcement learning itu mungkin lebih ke untuk dibikin mencapai si tujuannya aja gitu ya. Sesederhana Benar. itu atau itu? Iya, Benar. benar. Jadi tujuannya ya sesimpel dari satu titik ke titik yang lain. Hmm. Tapi kalau kita kombinasikan dengan global planner, di mana Hmm. dia bisa plan jarak jauh gitu ya. Kita Hmm. bisa ubah-ubah itu si titiknya misalkan tiap detik. Jadi dia bisa dynamic gitu pergerakannya, mau kemana aja. Hmm. Itu bisa Oke. plannya bisa ke sana. Nah, soal aku kepikir kalau ini mau diimplementasi asli nih, kayak tadi misalnya di kendaraan lah, kemudian di yang ada interaksi dengan manusia gitu. Berarti kan sebenarnya si policy-nya ini pun juga harus mengenali misalnya untuk gerakannya nggak terlalu cepat, misalnya ketika ada di sekitar manusia, karena mungkin mereka jadi nggak nyaman gitu. Berarti itu challenge-nya di kita tinggal memainkan si policy itu ya. Mungkin itu kayaknya in general reinforcement learning seperti itu kan ya. Benar sih, benar. Sejauh ini aku masih asumsi bahwa kayak maksimum kecepatannya itu konstan, jadi nggak ada variasi di sini. Tapi itu bisa sih kalau kita mau masukkan dia sebagai input. Kayak kita tahu seberapa besar sih probability dia bakal nabrak, contohnya di daerah-daerah yang padat. Itu ya kita bisa masukkan sebagai input dan kita bisa simulasiin pakai reinforcement learning. Kayak, oh, kalau misalkan di daerah padat, dia lebih sering tabrakan nih. Jadi si polusinya bisa tahu, oke, aku mungkin harus lebih pelan jalan di daerah-daerah yang padat kayak gitu. Hmm. Tapi kita perlu input itu sih kayaknya ya. Jadi kayak dia memahami ini tuh lagi di perceptionnya lah ya. Maksudnya ini nih di kondisi apa, mungkin kayak ada semacam logiknya lagi ya. Dalam Benar. kondisi seperti ini kendaraannya harus ngapain. Oke, nah aku ada satu pertanyaan terakhir nih. Tadi kan kita ada ngomongin edge cases ya. Kayak kasus khusus kan, yang kayak nggak terduga gitu. Kalau nih misalnya si algoritma yang kita bikin masuk di dalam kasus khusus, tadi sebenarnya udah dikasih sih sama Ferdi ya. Contoh misalnya pakai ada orang di atas si ranjang di rumah sakit, kemudian ngalangin gitu. Atau kasus lainnya misalnya eh, ada orang jalannya lambat banget gitu, pakai kursi roda, kemudian padahal si kendaraan ini nih si ranjang ini tuh mau nganter pasien gitu, buru-buru.
Tapi mungkin secara algoritma dia membaca, oh ini nih ya ada obstacle gitu. Jadi ya udah pelan-pelan aja gitu. Nah, sejauh pemahaman kamu Jo, di kondisi sekarang algoritmanya ini sendiri bisa sadar nggak sih bahwa mereka ini sedang ada dalam kasus edge cases gitu atau enggak gitu? Sebenarnya cukup menarik sih si RL ini. Ada salah satu riset dari OpenAI yang awal-awal banget. Itu ada kayak game gimana caranya ada anjing dan kucing itu saling kejar-kejaran kayak gitu. Satu sisi si kucingnya harus sembunyi dan anjingnya kayak ngejar-ngejar si kucingnya itu. Oh, anjing dan tikus ya. Kucing dan tikus ya permainannya. Jadi si tikusnya harus sembunyi dan kucingnya ini harus ngejar si tikus. Jadi si pemainnya ini bisa gerak-gerakin benda kayak gitu. Tapi yang uniknya adalah dari hasil risetnya ini adalah si pemainnya ini bisa kayak cheating. Kayak tahu gimana caranya glitch dari si gamenya itu sendiri. Contohnya apa ya? Kayak misalkan si bendanya bisa kayak terlempar gitu aja gitu, plang gitu. Nah, itu bisa dipelajarin sama si model si AI-nya ini. Jadi menurut aku adalah kalau ditanya apakah si RL ini bisa mempelajari hal-hal itu, menurut aku sih bisa. Tapi yang terpenting adalah yang paling penting dari RL, bagaimana kita cara mendesain si simulasi itu sendiri. Apakah kita bisa mendesain si edge cases ini di simulasi? Kalau bisa, menurut aku sih mungkin kemungkinan besar si RL bisa pelajari itu. Berarti challenge-nya adalah gimana kita mensimulasikan si edge cases ya. Karena kan kasus yang sering kejadian nih, kayak Tesla nabrak kan karena ada edge cases yang benar-benar nggak pernah kejadian kan. Kayak kemarin misalnya aku lihat ada video Tesla nih, bukan Tesla, mungkin di ini yang Cruise ya, yang di San Francisco. Dia lagi ngikutin kendaraannya itu bawa pohon gitu. Jadi dikira tuh itu tuh ada pohon di depan dia gitu. Wah, jadi mobilnya dia ini nge-glitch kiri kanan gitu. Padahal kan itu dibawa sama mobil dan kayaknya ya kasus-kasus kayak gitu berarti ya mungkin harus bisa ibaratnya kalau mau pakai sistem learning mau nggak mau memang harus paham kasusnya sebanyak-banyaknya ya. Maksudnya kemungkinannya kalau nggak pas kejadian seperti itu, kalau pas kejadian dia baru pertama kali menghadapi, most likely dia nggak bisa ya melakukan tindakan yang bodoh lah ya. Benar. Gitu. Iya, jadi balik lagi semuanya kalau AI itu bergantung, yang paling penting faktor utamanya itu adalah dataset. Semakin banyak kita bisa provide dataset, biasanya AI itu bakal bisa lebih pintar. Makanya mungkin akhir ini banyak yang bertanya-tanya kenapa sih AI akhir ini masih belum bisa menggantikan kerjaan manusia. Karena emang sejauh ini kita mungkin belum bisa banyak kasih dataset yang jauh lebih baik gitu ke AI. Jauh ini kayak OpenAI, ChatGPT, mereka masih bergantung sama artikel di internet dan terutama juga feedback dari human ya, dari pengguna si ChatGPT ini sendiri. Tapi biasanya kayak industri-industri yang advance gitu, mereka berusaha mungkin jangan pakai ChatGPT ya, karena emang itu adalah rahasia perusahaan. Dan data-data intelligence ini ya nggak bisa dipelajari sama ChatGPT. Makanya mungkin kenapa kadang masih ada jawaban ngaco dari ChatGPT kayak gitu. Emang semuanya bergantung sama dataset. Kalau kita punya dataset yang bagus, ya sebagus itulah biasanya kualitas AI yang kita bisa hasilkan kayak gitu. Oke, sip Jo. Kalau dari pertanyaan aku itu aja. Nah, kebetulan aku harus loncat ke meeting lain, tapi di sini kayak ada ini ya, Mail ya. Tadi di transportasi umum Joshua aja dulu. Live katanya mau pertanyaan. Oh. Lagi di ini ya, kayak lagi di MRT bunyinya. Iya, kereta. Oke Jo. Oke, itu aja kali Jo ya untuk sesi kali ini. Aku stop dulu recordingnya. Menarik banget dan sebenarnya aku udah